Oke, kita mulai tentang kepemimpinan. Secara umum, ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Taoisme yang digagas oleh Lao Tzu dan kawan-kawan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan itu adalah jelas. Jadi pemimpin itu harus jelas. Apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang ditarget. Kalau pemimpin tidak jelas keinginannya apa, targetnya apa, ya dia hanya akan membingungkan. Pemimpin itu harus jelas secara korespondensi, jelas secara koherensi, jelas secara pragmatis. Jelas secara korespondensi itu yang diomongkan cocok dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong A, kenyataannya memang A. Tidak dimanipulasi, tidak dipalsu-palsukan. Pemimpin juga harus jelas secara koherensi. Jelas secara koherensi itu konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencele. Tadi ngomong A, ya besok ngomong A, besok lagi ya tetap ngomong A. Dalam konteks dan hal yang sama. Itu namanya koheren. Kalau pemimpin tidak koheren, tadi A, sekarang B, besok C, ya rakyatnya bingung. Anak buahnya kesulitan nanti. Tadi nyuruh apa? Baru mau dijalankan, ganti lagi instruksinya. Itu yang di bawah mesti bingung. Karena pemimpinnya tidak koheren. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Pragmatis itu hasil yang diinginkan apa. Oh, saya nyuruh ini loh, hasilnya biar ini. Itu namanya jelas secara pragmatis. Nah, jadi pemimpin tahu itu yang pertama harus jelas. Tidak membingungkan orang. Apa yang dia inginkan, proses apa yang dimaksud, dan hasil apa yang dituju. Kemudian yang kedua, simple. Simple ini maksudnya kalau dia berpikir tidak bulat, to the point. Jadi tidak muter-muter dulu padahal arahnya ke situ. Bolehlah kalau waktu merancang kebijakan, berdiskusi itu rada bulet-bulet sidik, tapi begitu mengambil kebijakan ya harus simple. Begitu memutuskan ya harus tegas, jelas. Nah, itu ciri kedua. Jangan hanya membingungkan yang dipimpin. Cari uraian, cari pernyataan, cari keputusan yang to the point. Langsung. Itu namanya simple, tidak pakai bulat. Yang kedua itu. Yang ketiga, seimbang. Ya nanti dalam Taoisme kan terkenal sekali ajaran antara yin dan yang. Hidup ini selalu berada dalam harmoni antara yin dan yang. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada selalu ada yin dan yang, ada pasangan-pasangan. Dan hidup ini butuh dua dimensi ini untuk saling mengimbangi. Yin itu sering diilustrasikan sebagai yang lembut, yang itu sering diilustrasikan sebagai yang keras, yang agresif. Ini harus imbang. Hidup ini kita harus paham kapan lembut, kapan keras. Hidup ini kita harus paham kapan semangat, kapan istirahat. Hidup ini kita harus paham kapan tegas, kapan lunak. Jadi kalau kita tegas terus, yang dipimpin bubar, kaku. Tapi kalau kita lunak terus, nanti kita disepelekan. Kapan menghukum, kapan memaafkan. Nah, ini namanya harmoni dalam hidup. Kita harus paham ini, karena begitu salah langkah akibatnya mungkin tidak kita inginkan.
Waktunya kita tegas malah kita lembek. Ya, kacau. Waktunya kita memaafkan lembek malah kita tegas menghukum. Lebih kacau lagi. Maka hidup harus paham keseimbangan. Ini jalan kepemimpinan yang kedua. Jalan kepemimpinan yang ketiga adalah rendah hati. Pemimpin itu harus memposisikan dirinya di bawah. Itu ada satu quotes dari Lao Tzu, sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan laut harus lebih rendah. Maka pemimpin harus siap merendah. Jadi pemimpin ini kan kalau bahasa Jawanya momong yang dipimpin. Untuk bisa momong itu kan harus memposisikan diri seperti wadah. Biar yang dimomong bisa masuk dalam wadah itu semua. Untuk bisa mewadahi kan kita posisinya lebih rendah. Jadi seperti laut atau sungai itu kan jadi muara akhirnya aliran air. Dia lebih kuat karena dia posisinya lebih rendah. Kalau pemimpin tidak bisa merendah, tidak bisa rendah hati, ya dia tidak akan bisa menampung aspirasi rakyatnya. Maka pemimpin harusnya logikanya dia memposisikan dirinya rendah, dialah karena yang menampung segala keinginan, menampung dan menuruti segala kebutuhan rakyatnya yang dipimpin. Jadi pemimpin harus rendah hati. Yang keempat, pemimpin harus, ini istilahnya berani melepaskan. Katanya Lao Tzu, setelah engkau yakin telah melakukan yang harus dilakukan, mundurlah. Jangan ikut campur. Biarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan dan alam akan menjalankan rumusnya. Jadi maksudnya apa? Jalankan tugas kita sebagai pemimpin. Setelah itu ya sudah, jangan mengklaim jasamu, jangan memamerkan kesuksesanmu, mundurlah. Biarlah setelah itu hasilnya apa, efeknya apa, manfaatnya apa, alam yang bekerja. Tugasmu sebagai pemimpin cukup jalankan tanggung jawab kepemimpinanmu sebaik-baiknya. Setelah itu sudah. Tidak usah kamu hitung-hitung lagi, kamu pamer-pamerkan lagi, kamu tunjuk-tunjukkan lagi, inilah hasilku, inilah karyaku, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur lagi, biarkan masyarakat melakukan juga apa yang mereka inginkan sesuai kewajiban mereka, dan akhirnya alam yang akan menjalankan hukum-hukum yang ada padanya. Jadi harus berani melepaskan, karena biasanya orang itu kalau sudah bekerja, berkarya, kemudian merasa itu jadi miliknya. Ini hasilku, ini karyaku. Yang seperti ini nanti biasanya jadi sumber kesulitan, sumber kesusahan ya, karena kita mengklaim tadi. Begitu dikritik orang atau orang tidak tahu bahwa itu karyanya, atau orang menganggap karyanya jelek, macam-macam, kan terus kita jadi sedih, jadi gelisah, jadi galau ya. Ya salahnya kita sendiri, kenapa itu kemudian kita klaim, kita pamerkan sebagai karya kita. Jadi sudah, berkarya saja semaksimal mungkin, terus mundur. Wong tugas kita itu kan kewenangannya hanya sampai bekerja semaksimal mungkin. Hasilnya apa, kemudian manfaatnya, efeknya, dan lain sebagainya nanti kemana saja, itu kan di luar kuasa kita. Jadi ini pemimpin versi Taoisme paling tidak punya 5 ciri. Ini jelas, simple, seimbang, rendah hati, dan berani melepaskan. Oke, ambil nafas sebentar. Setelah ini kita masuk ke
prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh seorang pemimpin. Baik, kita awali dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang pertama. Jadi prinsip ini ya kita ambil dari kitab Tao Te Ching tadi, kita ambil hal-hal yang urgent dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat, menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Jadi Lao Tzu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, kita punya yang dipimpin, berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin berarti memahami orang lain, itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ihwal yang dipimpin. Tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri, sang pemimpin. Orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana. Ini saya tidak perlu ngulang-ulang penjelasan ya. Hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri. Karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita. Ya, kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas. Kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita. Ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain, tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa. Ini prinsip pertama. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental, itu ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa mimpin diri kita,
ya agak sulit kita mimpin orang lain. Maka seorang pemimpin dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia mimpin yang lain. Ini prinsip pertama yang bisa kita teladani dari ajarannya Lao Tzu untuk kita semua. Ya meskipun judulnya pemimpin, kan sudah kita jelaskan minggu lalu siapa sih di antara kita yang bukan pemimpin. Kita semua paling tidak memimpin hidup kita di konteks hidup kita sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu kenali diri, kuasai diri, pimpin diri sendiri dulu. Yang benar, baru mimpin yang lain. Yang kedua, perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin di sesi Taoisme. Jadi ini penting buat seorang pemimpin. Ya pemimpin pastinya harus pertama-tama membereskan pikirannya. Pikirannya harus tertib. Maka syaratnya pemimpin yang pertama itu pinter. Ya, untuk teman-teman ya mungkin banyak dalam hidupnya terlibat dengan dunia kepemimpinan formal maupun non-formal. Perhatikan syarat pertama pemimpin harus pinter. Jadi cerdas. Maka perhatikan pikiran. Kalian yang memimpin juga harus latihan berpikir yang jernih, yang benar. Makanya Plato itu lebih merekomendasi raja yang filosof. Jadi pemimpin yang sekaligus ahli filsafat. Kenapa? Kalau orang ini ahli filsafat, dia bisa berpikir benar. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. Sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup. Kalau menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu. Awalnya kan berarti pikiran. Kenapa? Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Pemimpin itu kan yang mengarahkan, yang nuntun, yang dia pimpin. Diawali dari berpikir kan biasanya diungkapkan lewat kata-kata. Kalau pikirannya sudah rusak, pikirannya ndak jernih, pikirannya tendensius, ndak objektif, ya nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. Kalau pikiran kita isinya jorok-jorok, ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau pikiran kita isinya jernih-jernih, ya ngomongnya juga akan jernih-jernih. Perhatikan pikiran. Makanya saya sering pesan teman-teman, ayo input pikiran kita diperbaiki. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala. Karena dari situ menjelma kata-kata. Kenapa sih Pak? Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Apalagi kita yang pemimpin. Apa yang kita katakan, itu nanti yang akan dijalankan oleh yang kita pimpin. Begitu kita bicara, yaitu yang dipedomani sebagai patokan bertindak oleh orang-orang yang kita pimpin. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata, dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus
Kenapa kalau dia sudah jadi tindakan yang asal atas petunjuk seorang pemimpin itu kan lama-lama akan jadi kebiasaan. Dia jadi norma. Pemimpinnya menyuruh upacara tiap hari Senin, ya terjadilah nanti kebiasaan upacara. Loh, kalau pemimpinnya misalnya nyuruh yang jelek, bisa dibayangkan lahir tindakan yang jelek, terus lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dari pikiran yang jelek, lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau dia jadi kebiasaan yang jelek? Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek. Anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan. Kemana-mana misalnya sesuka-suka hatimu saja, tidak usah mikir. Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter, kalau bahasa agama, akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib, rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya. Sering saya ilustrasikan kan kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya. Orang yang terbiasa jujur, jujur akan jadi karakternya. Kalau bahasanya hadis kan, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau siddiq. Barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau kadzab. Jadi dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dulu orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah misalnya. Lah kok sekarang rasanya beda Pak? Kok rasanya sekarang banyak orang kok mudah marah, sudah tidak ramah lagi. Mungkin kebiasaan kita yang berubah sehingga karakter kita berubah. Kok bisa Pak kebiasaan berubah? Ya mungkin karena yang kita lakukan sehari-hari berubah. Tindakan kita berubah. Dari mana kok tindakan kita berubah? Dari kata-kata. Mungkin kita dengar dari orang yang kita percaya, kita baca dari buku yang kita suka. Itu kan dari kata-kata. Akarnya kata-kata dari mana? Dari pikiran. Berarti ada mindset yang berubah. Jadi dari pikiran jadi kata-kata, dari kata-kata jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu, karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong. Mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu, mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, karena karakter pembohongmu tadi. Itu karakter. Kalau engkau orang jujur, mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang, disukai orang, dicintai orang, sehingga engkau diangkat jadi pemimpin, sehingga orang minta petunjuk padamu. Itu takdirmu. Dari mana takdir ini kamu dapat? Dari karaktermu sebagai seorang yang jujur. Kalau engkau orangnya rajin, siap-siap menerima takdirmu,
Mungkin kamu jadi orang sukses, mungkin kamu jadi orang tertib, mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya. Dari mana itu muncul? Karena karakter kita. Jadi wahai pemimpin, ingat-ingatlah, perhatikan pikiranmu, karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata, karena dari kata-kata akan lahir tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena dia akan jadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu, karena itulah nanti takdir yang engkau alami. Maka hari ini kita mengalami apapun, kok rasanya ndak enak ya hidup kita, kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini. Coba kita cek karakter apa yang kita kembangkan. Dari mana karakter itu lahir? Dari tindakan kita yang mana saja. Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itu kah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Nah, itu kalau kita mau menelusuri sampai akarnya. Yang dalam hal ini, hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah, ini petunjuk dari Lao Tzu. Terus, seorang pemimpin selanjutnya yang kedua. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai, berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap hasil yang jauh, hasil yang besar. Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Mengatasi virus hari ini misalnya. Loh itu ya kita harus berani melangkah dari awal. Ya kita mimpinya kan segera virus ini selesai. Tapi kan kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres. Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh, kita punya rancangannya enggak? Sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan? Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini enggak? Kita sudah mulai melangkah enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita tidak selesai di tujuan target ratusan milnya. Yes, kita ambil contoh gampang-gampangan ya untuk teman-teman yang kuliah misalnya, apalagi mahasiswa baru hari ini. Dan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target. Saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah A, B, C, D. Itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh ini, kalau kalian tidak melangkah dari sekarang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan
tugas-tugas, bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsiku apa, nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang sehingga waktunya nyusun referensinya lengkap dan seterusnya. Ini namanya langkah kecil. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita tidak mau melangkah di awal, mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam, nanti sulit ini, sulit itu, tidak melangkah-melangkah, ya perjalanannya tidak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya tidak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah, konsisten, selangkah demi selangkah, ya lama-lama nyampe. Tapi kalau diam saja, hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya, ya masalah tidak selesai-selesai. Jadi, yang kedua nasihatnya Lao Tzu itu. Berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak. Tidak menunggu, meskipun diawali dari satu langkah yang kecil. Kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja. Alah kalau cuma segitu aja. Loh, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Dari langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil. Terus ambil nafas dulu, minum-minum dulu. Yuk, nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin adalah kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Nah, ini peringatan dari Lao Tzu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu karena yang sudah terjadi. Aduh, kemarin kok begini ya, kemarin kok begitu ya. Apa yang kemarin aku lakukan? Aku kok keliru ini, keliru itu. Itu namanya depresi. Depresi itu karena masa lalu. Padahal masa lalu sudah lewat. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang. Ya kalau film. Kalau hidup nyata kan tidak iso. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita mikir perbaikannya hari ini. Jangan diingat-ingat, dibayangkan terus. Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Nah, kalau ini lawannya depresi tadi, membayangkan nanti besok masa depan, terus kita cemas. Waduh, ini kira-kira 3 bulan lagi kalau virus ini tidak selesai-selesai, wah bisa kolaps kita. Loh, ini kan khawatir kita di masa depan. Ada yang, wah tahun depan kalau masih nggak selesai. Ada yang bulan depan kalau nggak selesai. Selalu kita mikir yang depan-depan. Padahal kalau hari ini yang sekarang nggak beres, nggak nunggu besok, nggak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lao Tzu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, ya engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasihat untuk para pemimpin, karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu
dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus concern dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa ya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita garap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan. Kemudian yang kelima, prinsip kelima dari Lao Tzu, ini mirip dengan sebelumnya tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama. Jadi ini Lao Tzu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan. Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk, ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua, ataukah masalah jodoh, menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak, sekarang sudah diambil teman, sudah nikah, aku ndak dapat apa-apa. Itu kan beban masa lalu. Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Lao Tzu, masa lalu itu tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau cengeng menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga, kalau bahasanya Butejo, kamu tidak solutif. Hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu, mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Jadi, ya contohnya gampang, misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin awal corona itu, ndak begini, ndak begitu. Sekarang kita lebih baik. Coba kemarin kita, itu kan beban pikiran dan emosi lama yang kita hidupkan terus sampai hari ini. Ya, meskipun semarah apapun, semengeluh apapun kita kan ndak bisa diulang. Kemarin sudah terlanjur begitu. Ayo kita pikir hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik apa. Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Suryo Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungkret, berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya semoga daganganku ini bisa laku 1 bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret itu, ya kemarin saya target 1 bulan laku 100, sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus. Nah itu menghadapi situasi biasanya begitu mungkret. Tapi kalau yang 100-nya tercapai, wah berarti bulan depan saya targetnya 150 lah, itu namanya mulur, mengembang. Nah orang yang mengeluh ini orang yang tidak luas menghadapi kehidupan. Dia terpaku di satu titik saja.
Sehingga tidak berkembang hidupnya. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh. Wah, kemarin itu salah ternyata. Yang dulu itu ternyata kita, kalau dia mengeluh terus, kalau yang mimpin aja mengeluh, apalagi yang dipimpin, apa enggak tambah bingung. Jadi menurut Lao Tzu, enggak. Masa lalu itu enggak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lamamu. Hidup ini ya memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengikhlaskan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali. Karena apa berapa tahun kita hidup berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan, ketidaksuksesan dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridhoi apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lao Tzu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama. Terus, air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Ini di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips keenam untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelembean. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya. Itu kan lentur. Sabuk itu lentur. Orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil, tinggal dicocokkan ukurannya, itu kan lentur. Ditekuk, ditaruh di tas bisa. Coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, bawanya susah kayak tongkat itu. Tongkat itu kan bawanya juga ribet. Jadi lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang di bait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, sudah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, dia jadi kaku. Ya. Misalnya air 1 gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah.
Tapi es satu gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku. Begitu dia jadi es, tidak bisa lagi sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur. Mampu beradaptasi menghadapi apapun. Inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Kelembutan menaklukkan kekerasan. Kalau kita lentur dan lembut, kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras. Kalau kita juga keras, ketemu keras, ya hasilnya mesti pecah. Tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras, ya kita bisa mewadahi yang keras. Manusia itu waktu lahir dia lembut dan lentur. Tapi begitu mati, kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu. Dia lembut, lunak. Tapi nanti kalau mati, dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Losho, oleh karena itu kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. Maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Lembut. Jadi bukan lunak. Kalau lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di juz 15, titik paling tengah. Kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah. Itu ada kata falyatalattaf. Falyatalattaf itu satu akar kata dengan latif tadi, maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku. Karakternya Islam itu ya mungkin mirip seperti kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Falyatalattaf, berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau kita keras, gerak kita terbatas dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah, konflik. Ini juga jadi pedoman kita kalau berhadapan dengan yang keras-keras. Hati-hati karena kalau kita juga keras, hasilnya bisa patah, bisa pecah, bisa rusak kita semua. Pemimpin harus mampu mengendalikan ini. Jadi itu prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu ya mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurangpuasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu. Para pemimpin tertentu lah, coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus. Masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang
membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi, nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau tidak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek pikirannya tidak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, wis pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, ya beloknya ke kiri. Wah, ya memang sedang capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti. Kapan kita bersyukur. Ini nasihat yang ke-7. Kemudian pesan lagi yang ke-8. Nah, ini untuk kita ya yang suka males-malesan. Semoga tidak, apalagi kita semua kan pemimpin. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan. Maka berkata, aku tidak punya waktu, itu sama dengan berkata, aku tidak ingin. Jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya. Mau kita gunakan untuk apa, ya kan terserah kita. Jadi kalau ada orang, Mas, jalan-jalan yuk, saya sibuk, tidak punya waktu. Itu sebenarnya nama lain dari aku tidak mau jalan-jalan. Karena kalau dia mau, pasti ada waktu. Waktu itu kita ciptakan. Oke, saya mau, besok pagi ya. Kita yang milih waktu, kita gunakan untuk apa. Jadi katanya Lao Tzu, waktu itu sesuatu yang diciptakan. Wah, ini sebagai mahasiswa ya harusnya kita itu paling tidak 1 semester sekali punya lah tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar. Wah, saya itu ya mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya itu. Wah, itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya Pak, mau Pak, tapi kan saya itu kerja Pak, kerja dari pagi sampai malam. Jadi ya berarti kamu lebih milih kerja. Kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu itu, tidak ada. Yang ada tidak ingin. Saya kan dari pagi sibuk ini, sibuk itu Pak. Jadi waktu untuk nulisnya tidak ada. Ya, berarti kan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi. Sementara kamu tidak ingin nulis, maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu. Oke, pemimpin juga begitu. Jangan beralasan waktu. Kalau memang itu baik, harus kamu inginkan. Begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada. Kalau tidak kamu beri waktu, berarti itu kamu anggap tidak penting. Kalau kamu anggap penting, pasti engkau carikan waktu. Rumus sederhananya cuma itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin. Termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa-apa.
kesibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Sejak pagi sampai sore, rebahan aja nonton TV. Itu kan jelas. Tapi kalau hari ini Pak, saya itu bersih-bersih, macam-macam, dan pokoknya aktivitasnya banyak. Lah terus hasilnya apa, manfaatnya apa? Nggak tahu Pak, kelihatannya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah, itu jenis sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi rasanya sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam. Padahal tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam. Padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling 2 jam lah Pak, 2-3 jam. Padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Padahal, jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk, tapi rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8 Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya Pak. Lah ngapain aja selama ini? Tidak tahu ya Pak, tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya. Nah, itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak boleh sibuk tidak melakukan apa-apa. Berarti rasanya capek, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang ke-10. Nasihat dari Lao Tzu. Nah, ini agak berat mungkin untuk hari ini. Karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan, tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan. Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu ya dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjuk-nunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya. Bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana.
ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh. Itu kan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat, jadi ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku tidak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama susahnya apa? Apa benar aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat ya mestinya aku ya tidak ngerti. Kemudian apa benar aku itu tidak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya 3, kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri. Karena justru dengan tidak menonjolkan diri, seseorang bisa berhasil. Kalau ini lebih mudah dipahami, karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya orang yang mandek. Merasa sudah sukses, sudah menang, sudah pinter, sudah berhasil. Ya kalau sudah kan terus dia tidak jalan lagi. Mandek. Dan begitu dia mandek, itulah awal keruntuhannya. Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-banggakan karyanya, tidak menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik. Sehingga dia bisa terus sukses. Kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar. Dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau bahasa Jawa ini tidak bisa digarai, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang ngeritik dia, terima kasih. Kalau ada orang maki-maki dia sabar. Kalau ada orang mengadu-adu dia dengan yang lain, ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi tidak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari tidak bisa. Jadi ditengkari itu diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya Lao Tzu tentunya harus punya kualifikasi semacam ini. Terus kita lanjutkan. Nah, ini beberapa quotes yang lebih inti tentang pemimpin. Yang ke-12. Pergilah, wahai pemimpin, dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu. Berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Dan pemimpin terbaik itu, saat pekerjaan tuntas, tugas selesai, masyarakat akan berkata, kita sendiri yang melakukan ini. Ini pelajaran dari Lao Tzu, pemimpin itu harus membaur
dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin itu harus levelnya sama di tengah masyarakat. Ya kalau levelnya beda, ada jarak. Ya dia tidak akan paham, tidak akan ngerti situasi hidup masyarakat yang dia pimpin. Maka pergilah, temuilah masyarakatmu, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka. Jangan mengambil jarak. Ya kalau mengambil jarak kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Jadi cintailah mereka, baru setelah itu ayo bikin program bersama. Bareng-bareng. Ini kalau pakai bahasa para pujangga lama, inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Antara pemimpin dan yang dipimpin manunggal jadi satu. Merancang kehidupan yang baik untuk semuanya bersama-sama. Jadi mulailah pertama dari apa yang mereka tahu. Jangan minteri mereka, karena biasanya pemimpin kan orang-orang yang lebih pinter. Terus minteri itu ya dengan kepinterannya dia memanipulasi yang dia pimpin. Dia menyusahkan orang yang dia pimpin dan seterusnya. Tapi bicaralah, rancanglah program diawali dari level pemahaman mereka. Mulailah dari apa yang mereka tahu. Kemudian berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Mulai bekerja bersama dengan sumber daya yang dimiliki di sana. Nanti kalau sudah sukses, pekerjaan tuntas, maka rakyat atau masyarakat akan bilang, inilah karya kita. Tidak masalah pemimpinnya dilakukan, justru kalau pemimpinnya dilupakan, jadi tidak masalah pemimpinnya dilupakan, masyarakatnya mengklaim inilah karya kita, justru itulah pemimpin yang terbaik. Jadi pemimpin yang terbaik itu yang bisa menggerakkan rakyatnya untuk berkarya dan berproses menjadi semakin baik tanpa dia harus secara demonstratif tampil menjadi pelopor, menjadi terkenal, populer, enggak. Jadi diam-diam dia membaur di masyarakat, berkarya bersama mereka, dimulai di level pemahaman mereka, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bersama, kemudian mencapai target-target tertentu, dan masyarakat merasa bangga dengan kebersamaan itu, dan merasa bahwa ini karya kami bersama, karya kita bersama. Kalau ada pemimpin yang semacam ini, dia pemimpin yang terbaik. Jadi, kalau Lao Tzu itu punya kategori, ini di selanjutnya ya, prinsip selanjutnya yang ke-13. Untuk memimpin masyarakat, berjalanlah di samping mereka. Pemimpin yang terbaik itu masyarakat tidak melihat kehadiran mereka. Ini pemimpin ranking 1. Pemimpin ranking 2, masyarakat menghargai dan memuji. Ini berarti kelihatan. Wah, hebat ini pemimpinku. Kelihatan jadi pemimpin di situ. Ada level 3, masyarakatnya takut. Masyarakat takut itu yang menjalankan program-program karena takut dihukum. Ada yang keempat, masyarakatnya benci. Ini biasanya programnya tidak sukses. Masyarakatnya benci. Nah, saat kerja pemimpin terbaik tuntas, masyarakat akan berkata, kita melakukannya sendiri. Jadi versinya Lao Tzu itu justru pemimpin terbaik itu menghasilkan karya-karya besar, kerja-kerja luar biasa, tapi dia sendiri tidak kelihatan. Ini pemimpin ranking 1 sudah. Masyarakat merasa, wah ini karya kita loh. Padahal skenario dan sutradaranya sang pemimpin ini. Ada ranking 2. Kalau ranking 2 ini ya masyarakat tahu benar bahwa pemimpinku ini pinter, pemimpinku ini hebat, terus ada penghargaan, ada pujian-pujian. Ini masih bagus. Meskipun sebenarnya tidak yang terbaik.
Di bawah itu ada yang masyarakatnya takut kepadanya. Jadi masyarakatnya khawatir ini kalau saya tidak melakukan ini, nanti dihukum. Kalau saya tidak menjalankan ini, nanti ada efeknya, ada resikonya. Itu arti masyarakat takut. Dan pemimpin ranking paling bawah itu masyarakatnya benci sama pemimpinnya. Kalau sudah benci, ya program pasti macet semua. Atau tidak jalan semua. Atau jalan tapi efeknya tidak seperti yang diinginkan. Nah, parameternya apa? Pemimpin terbaik, dia tidak kelihatan, sehingga kalau sukses, masyarakat merasa ini karya kami. Oke, ini versinya Lao Tzu. Silakan teman-teman mendiskusikan. Teman-teman ini kan pemimpin semua di levelnya masing-masing. Kalian itu seandainya pemimpin yang terbaik tadi, ataukah pemimpin yang dipuji-puji, dihargai masyarakat, ataukah pemimpin yang ditakuti, atau jangan-jangan yang dibenci. Terus selanjutnya, ini nasihat kepada para pemimpin untuk mantap dalam bertindak, tidak mudah terpengaruh. Jadi setelah pemimpin membangun karakternya dengan mantap seperti yang ada di depan tadi, ada tahapan dia harus menegaskan diri, meneguhkan diri. Ini kalimatnya Lao Tzu seperti ini. Kalau seseorang sudah percaya, ia tidak akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Kalau seseorang sudah nyaman, ia tidak akan meminta persetujuan orang lain. Kalau seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi ini nasihat selanjutnya dari Lao Tzu. Yang pertama, pemimpin kalau memang sudah punya rencana-rencana yang baik, program-program yang baik, yang sudah matang didiskusikan, jalankanlah. Mungkin kiri kanan masih ada yang mengkritik, tapi kalau engkau sudah yakin, percayalah. Mungkin orang menuntut, diyakinkan, mengkritik, gunanya apa, manfaatnya apa. Tapi kalau engkau sudah yakin, sudah percaya, jalankanlah. Kalau orang sudah percaya, dia tidak akan capek-capek berusaha meyakinkan orang lain. Saya jelaskan maksud saya ini. Nah, kalau orangnya, saya tidak terima, bla bla bla, ya sudah. Tapi saya yakin ini program saya baik. Nah, itu pemimpin yang punya pendirian, punya prinsip. Karena kalau mendengarkan suara kiri, suara kanan, biasanya terus tidak jadi jalan. Tidak ada tadi perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Tidak mulai-mulai, diskusi terus. Kalau seseorang sudah nyaman, ya dia tidak akan minta persetujuan orang lain. Aku sudah cocok, menurutku ini yang baik. Jadi pemimpin juga harus punya self-assertion, harus punya self-confidence. Dia nyaman, tidak butuh lagi komentar orang, provokasi orang. Dan kalau orang sudah menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Itu rumusan hukum alamnya. Terus selanjutnya menurut Lao Tzu, kalau ini populer sekali, anak-anak yang belajar hukum pasti pernah dengar quotes ini. Semakin banyak hukum dan aturan diciptakan, akan semakin banyak pula penjahat dan pelanggar. Akan semakin banyak pencuri dan perampok. Itu sebenarnya makna letter luck-nya. Ya semakin banyak hukum, semakin banyak aturan, pastinya semakin banyak pelanggaran. Kenapa begitu? Ya karena ini mirip pagar. Semakin banyak pagar itu kan semakin mudah kita nabrak pagar. Semakin sedikit pagar, semakin sedikit juga kita ketabrak pagar. Hukum aturan itu kan seperti pagar. Apa kalau gitu kita tidak perlu hukum saja, Pak? Enggak. Ini maksudnya Lao Tzu apa?
lebih penting menyadarkan orang melakukan yang benar dan yang baik daripada membuat hukum dan aturan. Hukum dan aturan itu kan kayak pagar. Daripada nambah pagar, biar kita tidak nginjak-injak tanaman, kan lebih baik orangnya disadarkan untuk tidak nginjak-injak tanaman. Kan logika sederhananya begitu. Maka digarap orangnya lebih penting daripada ditambahi aturannya. Gimana orang sadar sendiri, gimana orang punya kesadaran moral, kesadaran hukum, kesadaran mental, kesadaran hidup yang positif, hidup yang benar. Ini lebih mudah. Orang sadar pakai masker lebih penting digarap daripada membuat hukum orang yang tidak pakai masker. Ya meskipun pada titik tertentu kita butuh hukum itu ketika orang sama sekali tidak bisa disadarkan lagi. Tapi lebih enak memang proyek penyadaran daripada proyek penghukuman. Begitu ada hukum pakai masker, ya akhirnya banyak orang ditilang karena melanggar hukum pakai masker ini. Itu contoh paling mudah dari Lao Tzu ini. Tapi ada proses yang lebih penting lagi, yaitu proyek penyadaran, biar orang-orang sadar. Kalau tidak sadar itu kan manusia itu biasanya ya sembunyi-sembunyi. Ada polisinya enggak ya? Kalau tidak ada ya sudahlah, tidak pakai masker, wong dia tidak sadar. Tapi kalau dia sudah sadar, pakai ada polisi apa enggak, ya dia akan tetap pakai. Semakin banyak hukum dan aturan, semakin banyak penjahat dan pelanggar. Maka yo mari kita garap, atau paling tidak ya di lingkungan yang kita pimpin lebih indah kalau kita menggarap proyek penyadaran ini daripada nambah hukum di organisasi kita. Oke. Terus ya ini sudah waktunya tinggal sedikit. Selanjutnya, kalau engkau tidak dapat dipercaya masyarakat, maka masyarakat tidak akan mempercayai. Jadi kalau engkau tak dapat dipercaya, masyarakat tidak akan mempercayaimu. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tak dapat dipercaya. Nah ini tentang kepercayaan. Jadi pemimpin itu dia harus dapat dipercaya. Kalau ngomong A, ya A. Kalau B, ya B. Makanya tadi saya bilang dia harus punya kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis sekaligus. Kalau dia tidak punya ini, ya masyarakat tidak akan mempercayai dia. Kalau ini mudah dipahami. Tapi yang kedua juga penting. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak percaya anak-anak kita, sebenarnya kita sedang membuat mereka jadi tidak dapat dipercaya. Misalnya kita punya anak atau punya adik, sukanya keluar malam. Wah, pokoknya begitu keluar kita curigai. Lama-lama dia akan mencari trik, mencari strategi biar tidak dicurigai. Akhirnya kita terbohongi. Kenapa bisa begitu? Ya karena awalnya kita tidak percaya dia. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Terpaksa dia bohong untuk mengikuti keinginan kita. Akhirnya apa? Kita sedang membentuk orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau sebenarnya sedang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Kita itu kan kalau ngomong jujur, orangnya tidak percaya. Ngomong jujur lagi, orangnya tidak percaya lagi. Ya wis, maumu apa? Akhirnya kita kan terus ngomong sesuai yang dia inginkan. Berarti kita latihan untuk bohong akhirnya. Jadi dia yang mepet kita terus, itu akhirnya membuat kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ini ada timbal balik. Jadi kalau kita ingin membuat orang yang kita pimpin, mungkin anak kita, mungkin adik kita, murid kita, bisa dipercaya, justru kita percayai dia.
Dosen misalnya merintah muridnya bikin tulisan. Begitu dia ngumpul, kita curigai dia. Oh, ini dari Google ya? Enggak, Pak, saya nulis sendiri, Pak. Menurut saya kamu mesti copy paste dari Google. Enggak, Pak. Jadi kan sebenarnya kita seperti tadi, lama-lama akan membuat dia, oh iya, Pak, saya ngambil dari Google. Kita membuat dia jadi orang yang tidak dapat dipercaya akhirnya. Dia lebih milih bohong saja. Atau begitu kita curiga seperti itu, terus dia akan bikin dalih yang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia juga sebenarnya ngambil di Google. Lebih enak apa? Kita percaya. Kalau versinya Lao Tzu ya, kita percaya dalam arti, oh ya, aku percaya kamu itu pinter, aku percaya kamu itu mahasiswa yang jujur selama ini, kamu termasuk yang saya sayangi. Jadi insya Allah kamu nulisnya pasti ndak plagiat, ndak bohong. Kalau kamu ngutip ya kamu sebut sumbernya. Insya Allah aku percaya. Insya Allah nilaimu bagus. Loh ini biasanya terus mahasiswa ini terus jadi ndak enak, mahasiswa ini terus jadi ndak nyaman kalau dia bohong. Sama anak-anak kita juga begitu. Kalau kita percaya, dia sendiri kemudian terbentuk jadi bisa dipercaya. Ya sebenarnya aku bisa bohong sih ke orang tua. Keluar ini alasannya belajar padahal nongkrong. Tapi lama-lama ndak enak juga ya kalau bohongi orang tua. Loh ini berarti apa? Membentuk masyarakat jadi bisa dipercaya. Karena sebelumnya sudah kita percaya. Oke, kemudian ada lagi quotes. Nah, ini. Kalau ada orang tampak jahat, jangan membuangnya. Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikanmu. Jangan membuang dia, buanglah kejahatannya. Ini nasihat untuk kita semua hari ini ya. Kadang-kadang kita itu tidak suka sama perbuatan seseorang, tapi kemudian ketidaksukaan kita itu kita arahkan pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Nasihatnya Lao Tzu, kalau ketemu orang yang tampaknya ke orang ini jahat sih, jangan dibuang orangnya, tapi direvisi kejahatannya. Caranya apa? Sadarkan dia dengan kata-katamu, hargai dia dengan perbuatanmu, tukar kekurangannya dengan kebaikan. Jadi buat dia sadar, kemudian perlakukan dia secara manusiawi, dihargai. Kemudian tetap kita berbuat baik padanya. Ini namanya menukar kekurangan dengan kebaikan. Insya Allah dengan usaha kita ini, ya pastinya Allah akan membantu, akan terrevisi kejahatannya. Jadi bukan orangnya yang dibuang, tapi kejelekannya yang direvisi. Kadang-kadang kita terbiasa yang sebaliknya, kepada orang jahat tidak kita sadarkan dengan kata-kata, tapi kita maki-maki. Tidak kita hargai dengan perbuatan, tapi kita balas dendam dengan perbuatan. Tidak kita tukar kekurangannya dengan kebaikan, tapi kita tukar dengan yang lebih jelek lagi. Nah, akhirnya ya konflik, kita punya musuh, kadang-kadang malah dari satu musuh jadi 2-3 musuh. Kadang-kadang malah jadinya kita lebih jahat daripada dia. Maka menurut Lao Tzu, jangan perhatian pada orangnya, tapi perhatian pada perbuatannya. Disadarkan, dihargai, dibalas dengan yang baik. Kemudian terakhir, ini sebenarnya masih banyak yang dari Lao Tzu ya, pokoknya karena waktunya terbatas. Terakhir, seorang pemimpin harus ingat, selesaikan tugas tanpa merasa bangga. Selesaikan tanpa memamerkan, selesaikan tanpa keangkuhan, selesaikan tanpa merebut atau mengambil, selesaikan tanpa memaksa. Mari kita jalankan tugas kepemimpinan tanpa harus merasa bangga. Wow, aku ternyata pemimpin yang hebat. Siapa yang bisa kayak aku? Nah, itu ada yang salah kalau ini yang kita lakukan. Selesaikan tanpa memamerkan. Ini loh kesuksesanku. Ini loh
keberhasilanku. Selesaikan tanpa keangkuhan. Tidak ada yang seperti aku, yang lain di bawahku semua. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Jadi, mungkin yang kita lakukan kebaikan, hasilnya juga baik, tapi kalau itu kita lakukan diiringi rasa bangga, diiringi pamer keangkuhan, dengan cara mengambil, merebut, memaksa, maka tidak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada gunanya prestasi-prestasi kita. Jadi ini nasihat dari Lao Tzu kepada para pemimpin. Baik, teman-teman. Nah, masih ada satu lagi saya tambah. Terakhir ini, paling akhir. Kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai manusia, sebagai apapun peran dan fungsi kemanusiaan kita mainkan, ingat-ingatlah rumus bahwa kesempurnaan adalah kesediaan kita untuk tidak sempurna. Setiap manusia menginginkan semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi justru titik sempurna itu terdapat pada kesediaan kita untuk menjadi yang tidak sempurna. Kesadaran kita bahwa kita manusia biasa yang tidak mungkin sempurna. Termasuk ngaji ini. Pasti banyak ketidaksempurnaannya, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita pungkasi sesi kepemimpinan ini dari pandangan falsafah Jawa tentang kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.